lihat, bila tidak ada dukungan terhadap industri retail atau di sektor real dan sektor hilir yang mengkontribusi buat konsumsi masyarakat, di mana konsumsi masyarakat 57,7%, bahkan hampir 60% kalau di dalam kuartal pertama, itu yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika kita berharap kontribusi ekonomi untuk tahun ini lebih baik dari minus 2,09 tahun lalu, tahun ini antara 4,5 sampai 5% yang sudah dilansir oleh BI maupun juga kementerian terkait, maka bagaimana mungkin kalau kita tidak membenarkan atau merapikan atau membuat simpul-simpul yang saat ini terjadi supaya terbuka, supaya lancar, konsumsinya meningkat. Nah, ini yang harusnya menjadi patokan atau menjadi perhatian, termasuk menjaga juga keutuhan industri retail, karena sampai hari ini kita belum mendapatkan bantuan pemulihan ekonomi nasional, buru-buru lagi vaksin, pekerja retail belum dapat gitu. Berarti secara real Ya, sebenarnya Pak Roy ini belum terlalu pulih-pulih amat begitu ya, apalagi tadi belum dirasakan juga booster seperti stimulus dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya nanti kita tambah di tahun ini akan seperti apa? Belum lagi kan mudik dilarang. Nah, ini mungkin juga akan sedikit banyak juga akan cukup menekan nih untuk sektor ini Pak Roy. sangat menekan, Maria. Artinya apa? Kami coba menggagas supaya mudik kali ini, tahun ini, karena masyarakat sudah cabin fever, sudah timbul kecemasan ya dengan macam-macam reaksi di sosial yang terjadi. Maka kalau boleh kita minta dikaji ulang mengenai mudik ini. Yang penting protokol kesehatannya harus ketat, sangat ketat dan lebih ketat, didukung dengan adanya kewenangan dari TNI Polri tentunya, sekaligus menjaga keamanan, bahwa semua perjalanan darat, laut, dan udara harus ada antigennya. Kalau kereta kan sudah ada genosnya, kemudian apalagi udara tentu sekarang masih ada antigen, darat juga harus begitu, sehingga mudik itu tetap berjalan, tapi dipastikan yang berjalan itu memang sudah negatif atau memang tidak terdampak COVID, sehingga mereka masih bisa berbelanja, masih bisa lakukan konsumsi. Ada lansir berita bahwa hampir 80 juta sebenarnya yang dapat mudik, ya, yang biasanya mudik. Dan kalau mereka katakanlah tidak 80 juta, 40 juta saja, atau katakanlah di bawah itu, tapi mereka melakukan konsumsi untuk mudik, biasanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat silaturahmi, paternalisme, bagaimana dengan keluarga. Jadi kalau mereka mudik pasti mereka konsumsi, minimal membawa oleh-oleh, memakai baju baru, mau busana dan lain sebagainya. Dan ini adalah bagian dari silaturahmi untuk mengobati saat ini yang memang pandemik. Dan kita tahu karena memang juga positive rate sudah turun, sudah single digit. Kemarin tanggal 5 April itu sudah 9,7% Indonesia rata-rata. Di Jakarta sudah 8%. Kalau sudah angka 5%, mestinya sudah tidak ada PPKM. Standar WHO mengatakan demikian. Jadi saatnya, momentumnya perlu dijaga. Apalagi kita tahu inflasi rendah bulan Maret kemarin karena ada komoditas barang yang coba meningkat. Kalau sudah jadi rendah 0,8 bulan Maret, setelah 0,10 di bulan Februari dan 0,26 di bulan Januari, inflasi month to month-nya, berarti di situ ada daya beli yang turun karena harga meningkat. Nah, bagaimana mau konsumsi meningkat? Bagaimana mau diharapkan ada pertumbuhan ekonomi signifikan ketika kulminasi daripada pendapatan retail yang mengkontribusi bagi ekonomi, bagi konsumsi rumah tangga, yang mengkontribusi hampir 60% bagi PDB kita, itu adalah di bulan suci Ramadan dan Lebaran. Belum UMKM juga yang berharap panen ketika mereka berjualan, bisa berjualan di gerai-gerai retail kami. Nah, UMKM ini justru nggak akan mendapat porsi yang baik hasilnya ketika tidak ada mudik, kemudian daya beli juga masih rendah, bantuan tunai juga 1 April sudah dihapuskan. Jadi mau kemana nanti pertumbuhan ekonominya, konsumsi rumah tangganya? Itu yang kami prihatin. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.